Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Ibu Mega yang beberapa hari terakhir ini menurut saya membuat gebrakan-gebrakan yang selama ini tidak pernah terdengar. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama ini yang mengomentari masalah perpolitikan yang berhubungan dengan Pilpres kebanyakan sekjennya, yaitu Pak Hasto, ya, dan juga Ibu Puan. Hampir-hampir Ibu Mega tidak pernah berkomentar apa-apa, ya. Tetapi dalam beberapa hari ini justru saya kaget, Ibu Mega tiba-tiba sepertinya vokal kembali, ya. Seperti sekitar 15 tahun lalu lah gitu, ya. Kita lihat dulu nih ya, ketika saya baca-baca di Twitter, ada satu status dari Partai Sosmed yang dicuitkan kembali gitu ya. Cuitan ini sebenarnya sudah lama ini, 9 September 2017. Artinya 6 tahun yang lalu. Ya, ini adalah cuitan Partai Sosmed 6 tahun yang lalu. Kalau Anda lihat tanggalnya, ini jejak digitalnya masih ada. Jam 8 malam lewat 14 menit pada tanggal 9 September 2017. Partai Sosmed 6 tahun yang lalu itu mencuit seperti ini. KPK itu dulu saya yang buat. Tapi ibarat kacang lupa kulitnya, KPK seolah ingin jebloskan sebanyak-banyaknya kader PDIP. Nah, ini katanya pendapat Ibu Mega pada 13 September 2012. Sontak beberapa netizen menuduh ini bisa-bisaannya Partai Sosmed gitu. Sehingga ada yang minta, tolong dong minta link beritanya. Mungkin dianggap ini bohong-bohongan kali ya. Oke, kemudian sama Partai Sosmed dikasih linknya. Saya cek masih ada ternyata. Ini berita dari merdeka.com. Di sini disebut sekitar 1 dekade yang lalu. Ya kan, tadi disebut 2012, sekarang kan 2023 ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, di sini judulnya Megawati kecewa, banyak kader PDIP digeret KPK. Kita sudah tahu kan ya, dan itu sudah menjadi rahasia umum bahwa memang banyak kader PDIP yang digeret oleh KPK. Politisi partai lain juga ada, bukan hanya PDIP, tapi di sini judulnya Megawati kecewa karena banyak kader PDIP digeret KPK. Nah, ini beritanya nih ya. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar dialog kebangsaan. Dalam sambutannya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengungkapkan kekecewaannya pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Urusan korupsi KPK dahulu saya yang buat. Ini kata Ibu Mega ya. Saya berharap dia bisa membenahi institusi waktu itu akibat reformasi. Tapi KPK menurut saya, kenapa sih kok susah-susah amat, yang gede tidak dihantam? Nah, saya nggak tahu nih maksudnya ya. Kata Megawati di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta 13 September. Nah, ini yang dimaksud oleh Partai Sosmed ya, 13 September 2012 tadi. Ya. Ibarat kacang lupa kulitnya, Megawati justru menaruh curiga pada kinerja KPK yang seolah-olah ingin menjebloskan sebanyak-banyaknya kader PDIP dalam sel tahanan koruptor. Oke. Nah, ini sambungannya lah ya. Tapi kader PDIP kenapa tiap hari kok ada saja maksudnya. Saya selalu tanya kepada sekjen saya, Cahyokumolo, berapa hari ini Jo? Jadi saya curiga gede. Kok PDIP terus yang digeret-geret atau ditarik gitu ya? Lanjut Mega. Nah, ini
bukti yang diberikan oleh Partai Sosmed bahwa ucapan itu atau statement itu dari Ibu Mega ada. Oke? Kemudian baru-baru ini Senin 21 Agustus, ya awal minggu inilah ya, Detik memberitakan bahwa Megawati minta Jokowi bubarkan KPK gara-gara dinilai tak efektif. Kalau KPK yang sekarang sih saya sepertinya agak setuju ya. Enggak segalak yang dulu. Cuma mungkin saya salah. Saya salah. Tapi kalau gara-gara KPK yang dulu sering nangkepin politisi PDIP, politisi Golkar, politisi Demokrat dan lain-lain, ya harusnya nggak harus dibubarkan. Tetapi kalau yang kali ini saya agak setuju gitu ya, kalau dinilai tak efektif. Apalagi kita tahu ada perseteruan ya antara Ketua KPK Pak Firly Bahuri dengan bawahannya, kita tahu kan, yang sekarang jadi Kapolda Metro Irjen Karyoto, dan satu lagi, namanya saya lupa itu. Ya, persoalan yang berhubungan dengan korupsi di Kementerian ESDM dan juga katanya ketidaksepakatan untuk menarik Pak Anies untuk dijadikan tersangka. Itu menurut berita. Oke? Kemudian TV One News juga memberitakan hal yang sama. Korupsi makin merajalela. Megawati berujar, udah deh, bubarin aja itu KPK Pak Jokowi. Bisa setuju saya, bisa juga tidak. Ya setuju karena memang KPK yang sekarang menurut saya agak lemah gitu ya. Tapi tidak setuju kalau KPK dibubarin, apakah pihak kepolisian dan pihak Kejaksaan Agung sudah siap. Tapi memang saya lihat Kejaksaan Agung, terlepas dari pro dan kontranya juga ya, malah lebih kencang gitu ya, mengusut dugaan-dugaan korupsi seperti BTS, minyak goreng, dan lain-lain. Ya, tetap menurut saya sih KPK harus dibenahi lah ya. Kalau dibubarin agak kurang setuju saya. Oke. Nah, selain menyerang, ya menurut saya diserang dong, karena Ibu Mega minta Pak Jokowi suruh bubarin itu KPK. Ibu Mega juga, nah tanda kutip nih ya, menyerang Mahkamah Konstitusi. Di sini Megawati ingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, katanya, saya yang bikin itu Mahkamah Konstitusi, jangan main-main. Wah, hebat ini ya. Nah, jadi Ibu Mega yang ya dia juga menelurkan KPK, juga menelurkan Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini dia bilang, dia mengingatkan Ketua MK, ya, jangan main-main. Nah, apa maksudnya ya peringatan ini kepada Ketua Mahkamah Konstitusi? Jadi kalau saya baca di Gelora News ini, ya, Ibu Mega bilang bahwa dirinya itu menghormati semua lembaga peradilan hukum, mulai dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, ya, terutama Mahkamah Konstitusi yang juga bentukan dari Ibu Mega. Nah, oleh karena itu maksudnya dalam pidatonya dikatakan bahwa MK ini kan pemegang, sebut saja keputusan akhir ya, seperti halnya MA, Mahkamah Agung. Oke? Nah, dia berkata, maksud saya Ibu Mega berkata, dirinya sudah pernah bertemu dan berbincang langsung dengan Ketua MK saat ini, yaitu Anwar Usman, yang sekarang ini sedang dalam proses mengadili gugatan judicial review tentang batas umur capres dan cawapres yang awalnya minimum 40 tahun digugat oleh beberapa pihak, salah satunya termasuk PSI, menjadi 35 tahun. Yang ditenggarai kalau ini dikabulkan, maka peluang Gibran jadi cawapres koalisi manapun terbuka. Oke? Nah, Ibu Mega menutup pesan kepada Anwar agar MK tidak main-main dalam perkara hukum. Ya, dia bilang, Ibu Mega bilang, kamu ini akhir dari problem hukum loh.
hati-hati, jangan main-main. Karena setelah itu mau kemana? Siapa yang mau mengadu? Iya, kalau sudah diputuskan, misalnya batas umurnya 35 dikabulkan, sudah selesai. Mau ngadu kemana lagi? Ya, rakyat kecil mau ngadu kemana lagi? Nggak bisa. Nah, jadi katanya MK saat ini sedang menuai sorotan akibat banyak gugatan masuk terkait pemilu 2024. Ya, yang salah satunya tadi saya sebutkan batas usia minimum capres dan cawapres. Oke? Nah, tapi di sini yang menarik, DPR dan pemerintah mengisyaratkan, pemerintah sih setahu saya pastilah pemerintahan Pak Jokowi ya, mengisyaratkan, tapi di sini disebut DPR juga loh ya. DPR kan banyak partai ya, mengisyaratkan sepakat usia minimal mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi 35 tahun. Sebut di sini DPR dan pemerintah, ya. Waduh, gitu ceritanya. Jadi terdapat pergeseran pendirian MK dalam beberapa putusan terakhir yang semula open legal policy menjadi masalah konstitusional dan norma, kata Habibur Rahman dalam hal judicial review batas usia capres dan cawapres. Oke? Jadi menarik nih ya. Jadi sudah dua nih ya, KPK dan Mahkamah Konstitusi. Nah, mana lagi yang juga di tanda kutip lah ya, diserang gitu ya. Oke. MA. Nah, Kompas TV mengatakan Megawati sindir putusan MA atau Mahkamah Agung yang membatalkan hukuman mati Verdi Sambo. Hukum Indonesia, ini apa ya? Ini saya setuju nih, ya. Masa dibatalkan? Kira-kira begitu, ya. Jadi disindir. Kenapa harus dibatalkan? Nah, kalau MA kan sudah kasasi, udah terakhir lah. Saya nggak tahu apakah ada PK nanti ya. Jadi keputusan MA yang membatalkan hukuman mati Verdi Sambo itu disindir oleh Ibu Megawati. Apa itu membunuh bawahannya sendiri? Kira-kira gitu yang saya baca. Nah, kemudian, ini yang tidak kalah serunya. Jadi selain KPK, MK, dan MA, media massa juga diancam. Diancam gimana? Mau dituntut. Kenapa mau dituntut? Megawati bilang, ini menurut Demokrasi News ya, Megawati bilang, tolong kurangi bully saya. Jadi Ibu Mega merasa selama ini dia dibully oleh media massa. Jadi kalau dia sering dibully-bully, maka dia akan menuntut itu media yang sering membuli dia. Saya bilang sih, itu hak setiap warga negara, apalagi seorang Ibu Megawati. Yang kita juga nggak bisa bilang bekas presiden. Sebabnya setahu saya di negara manapun nggak ada istilah bekas presiden. Meskipun beliau sudah tidak menjabat, beliau tetap disebut presiden, tapi disebut presiden RI yang keberapa gitu. Jadi Ibu Mega ngancam nih ya kepada media massa dan juga para buzzer lah ya. Nah ini para buzzer kan kita tahu ya, ada buzzernya Ganjar atau PDIP, ada buzzernya pihak Koalisi Indonesia Perubahan, ada buzzernya dari pihak Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Masing-masing pihak kan punya buzzer, masing-masing pihak juga mungkin punya media gitu ya. Tapi Ibu Mega bilang jangan sering-sering bully saya. Wah, dengan kata lain, kalau bully saya terus, awas, saya tuntut ya. Makanya dia bilang tolong kurangi bully saya. Ya Bu, kalau memang Ibu dibully ya nggak mendasar ya tuntut aja Bu. Begitu juga bagi ketua-ketua umum partai politik lain, kalau kebanyakan dibully gitu ya, apalagi sama buzzer-buzzer yang memang tujuannya menciptakan seperti perpecahan gitu ya, ya dituntut boleh-boleh aja. Oke, itu saja ya yang saya lihat menarik belakangan ini. Ternyata akhirnya Ibu Mega muncul ke permukaan dan dia mengancam tanda kutip ya, mulai dari KPK, MK, MA, dan terakhir adalah media massa.
Oke, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.